Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sehat semua ya. Hari ini kita akan belajar lagi tentang sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia itu pasti ada sejarahnya atau ada ceritanya yang tidak boleh dilupakan. Dalam bahasa sejarah bisa disebut jas merah. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Nah, kali ini Bu Lulu akan bercerita tentang awal persiapan kemerdekaan Indonesia. Untuk persiapan kemerdekaan Indonesia dimulai dari awal kedatangan Jepang di negara Indonesia. Jepang datang ke Indonesia pada tahun 1942, tepatnya tanggal 11 Januari 1942. Jepang pertama kali mendarat di Indonesia di wilayah Tarakan, Kalimantan Timur, di bawah pimpinan Letjen Hitoshi Imamura. Awal kedatangan Jepang tidak seperti bangsa penjajah lainnya. Jepang datang di Indonesia disambut dengan sangat baik oleh masyarakat Indonesia. Karena sebelumnya di Indonesia dalam masa penjajahan oleh Belanda. Dengan kedatangan Jepang yang membawa propaganda 3A, rakyat Indonesia berharap Jepang dapat membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Eropa. Propaganda yang dibawa Jepang yaitu Jepang sebagai pelindung ASEAN, Jepang sebagai pemimpin Asia, Jepang sebagai cahaya Asia. Dengan propaganda tersebut, Jepang mendapatkan perhatian dari rakyat Indonesia sehingga mereka diterima dengan sangat baik dan penuh harapan oleh rakyat Indonesia. Selain dengan propaganda, Jepang juga mengaku sebagai saudara tua terhadap bangsa Indonesia, sehingga mereka dapat dengan mudah diterima oleh rakyat Indonesia. Dan benar saja, selama Jepang datang di Indonesia, Jepang berhasil mengusir bangsa Belanda dari negara Indonesia. Bukan hanya itu saja, Jepang juga melakukan siasat untuk mendapat perhatian dan simpati dari rakyat Indonesia, yaitu Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Untuk memperkuat janji mereka, Jepang juga membentuk organisasi yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI, atau dalam bahasa Jepang dikenal dengan Dokuritsu Jumbi Kosakai, atau dengan kepanjangan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dengan hal tersebut, Jepang mendapatkan perhatian secara khusus dari rakyat Indonesia. Tetapi seiring berjalannya waktu, Jepang pun mulai membuat rakyat Indonesia semakin berkurang kepercayaannya, karena dalam perjalanannya Jepang juga membentuk kerja paksa, yaitu yang disebut Romusa, kerja paksa yang mengharuskan rakyat Indonesia bekerja tanpa digaji untuk mereka, sehingga rakyat Indonesia pun merasa dirugikan oleh kehadiran Jepang. Dan untuk menarik perhatian kembali rakyat Indonesia, Jepang membentuk organisasi baru, yaitu PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Jumbi Inkai. Tujuannya adalah untuk mengambil simpati kembali rakyat Indonesia. Setelah beberapa tahun berjalan, tepatnya pada tanggal 6 Agustus 1945, beberapa tokoh negara Indonesia mendengar adanya pengeboman di wilayah negara Jepang, yaitu di dua wilayah daerah di Jepang, kota besar di Jepang, yaitu di Hiroshima. Kemudian disusul kembali pengeboman sekutu pada tanggal 9 Agustus 1945, yaitu di Nagasaki. Dengan pengeboman tersebut, para tokoh Indonesia takut bahwasanya nanti
Jepang akan memanfaatkan Indonesia sebagai tempat pelarian atau sebagai tempat untuk membentuk negara baru, dengan kata lain menguasai negara Indonesia atau menjajah negara Indonesia. Karena ketakutan tersebut, akhirnya para tokoh tersebut menunjuk Presiden Soekarno dan Insinyur Muhammad Hatta untuk melakukan atau melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tetapi beliau masih menolaknya karena beliau yakin, berusaha meyakinkan diri bahwa Jepang akan memenuhi janjinya. Dengan kekhawatiran tersebut, akhirnya golongan muda memutuskan untuk menculik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok. Golongan muda yang dipimpin oleh Soekarni dan kawan-kawan membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, yaitu di tempat Laksamana Maida. Kemudian untuk golongan tua yang dipimpin oleh Ahmad Subarjo, mereka mempersiapkan wilayah untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan akhirnya dalam penculikan itu pun mereka mengharapkan atau meminta kepada Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk dapat melaksanakan proklamasi kemerdekaan sebelum Jepang berkuasa penuh di negara Indonesia. Akhirnya di tempat Laksamana Maida itu pun naskah proklamasi kemerdekaan dirumuskan dan diketik oleh Sayuti Melik, sehingga akhirnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 jam 10 pagi dapat dilaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Demikian kisah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.